Ya anak-anak, masih di tema 3 sub tema 1 pembelajaran 4 ya, bahasa Indonesia. Ibu di sini akan membahas soal plastik dari solusinya serta masalahnya ya. Kalau kita amati, banyak sekali benda-benda di sekitar kita ini yang bahannya itu dari plastik ya. Contohnya misalnya kalau di rumah ada ember, ada wadah bontot, kemudian gayung ya. Itu rata-rata semuanya dari plastik ya nak ya. Nah, mengapa benda-benda saat ini kok banyak yang berbahan dasar dari plastik ya? Mengapa? Karena bahan dasar dari plastik itu lebih murah dan tentunya lebih tahan lama ya. Karena bahan dari plastik itu biasanya dia tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Makanya banyak sekali benda-benda itu dibuat dengan bahan plastik. Plastik itu banyak manfaatnya, tetapi juga ada beberapa masalah yang akan ditimbulkan oleh plastik ya. Kalau untuk manfaatnya misalnya ember itu bisa kita manfaatkan. Pertama bisa dipakai untuk menampung air ya. Bisa juga misalnya untuk wadah pakaian kotor maupun bersih. Kemudian misalnya gayung ya, untuk menciduk air ketika kita mandi atau buang air besar maupun buang air kecil. Kita menggunakan gayung untuk menciduk airnya. Nah, namun dari banyaknya manfaat dari benda-benda yang terbuat dari plastik itu ternyata juga bisa menimbulkan sebuah masalah ya. Jadi plastik itu menimbulkan masalah di mana sampah-sampah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk terurai secara alami. Bisa membutuhkan waktu puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Supaya lebih jelas, coba diperhatikan ya, di sini ada tabel. Pertama di situ ada nama benda. Yang pertama adalah kertas. Kertas itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 5 bulan untuk terurai ya. Kemudian kardus itu membutuhkan sekitar 5 bulan. Kulit jeruk itu 6 bulan. Puntung rokok itu sekitar 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Plastik ya, sejenis bungkus deterjen atau sabun cuci ya, itu membutuhkan waktu bisa terurai itu sekitar 50 sampai 80 tahun. Lama sekali ya. Kemudian plastik itu sekitar 50 sampai 100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium ya. Kalian pasti sering nih beli minuman dingin atau soft drink. Itu waktu terurainya sampah itu sekitar 80 sampai 100 tahun. Kemudian aluminium ini sama ya dengan kaleng soft drink itu sekitar 80 sampai 100 tahun. Kemudian baterai itu sampai 100 tahun dia baru bisa terurai. Kemudian kantong plastik atau kresek seperti ini ya, itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 tahun. Kemudian styrofoam, tahu styrofoam ya, yang seperti gabus, itu ternyata malah tidak dapat diurai. Jadi bisa kita bayangkan dengan waktu selama itu sampah-sampah plastik yang kita gunakan itu baru bisa terurai sampai 10, 20 bahkan sampai 100 tahun kemudian baru bisa diurai. Ya. Nah, dengan semakin banyaknya penggunaan plastik, otomatis semakin banyak sampah-sampah plastik yang dihasilkan ya. Dimana jika sampah-sampah plastik itu tidak kita
uraikan atau tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita daur ulang, maka dia akan menjadi masalah ya 10 sampai ratusan tahun ke depan untuk anak cucu kita ya. Salah satunya misalnya tanah itu akan menjadi tidak subur ketika banyak sampah plastik di sana ya. Karena apa? Karena sampah plastik kan tidak bisa diurai dengan cepat gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah atau untuk mengurangi. Ini hanya untuk sekedar mengurangi, itu ada beberapa langkah ya. Bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah dengan reduce. Reduce di sini adalah mengurangi pengurangan sampah. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan sampah. Seperti apa caranya? Caranya misalnya ketika kita berbelanja ya, berbelanja dimanapun ya, bawalah tas sendiri ya, bawalah kantong belanjaan sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan kantong plastik. Contoh kalau di sini ya, misalnya di koperasi sini, itu kan kita dikasih kantong plastik kantong belanjaan yang warna hijau besar yang bukan dari plastik. Nah, itu adalah salah satu cara ya pengurangan penggunaan plastik. Jadi ketika belanja bawa kantongnya gitu ya. Jadi mengurangi plastik. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara reuse ya, atau memanfaatkan kembali sampah plastik. Jadi yang kedua cara kita yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya seperti sampah kemasan botol minuman misalnya, itu bisa kita gunakan ya, tidak kita buang tapi kita manfaatkan kembali, dijadikan sebagai pot tanaman gantung misalnya, atau kita buat kerajinan lain seperti misalnya bunga dari plastik. Nah, itu pemanfaatan kembali. Jadi yang bisa kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan mengurangi sampah plastik itu dengan cara recycle. Nah, recycle di sini maksudnya adalah dengan mendaur ulang sampah plastik. Bagaimana caranya? Iya, biasanya yang melakukan daur ulang sampah plastik itu adalah pabrik-pabrik ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan sampah plastik tersebut, kemudian kita pisahkan ya, kita pisahkan sampah plastik dengan yang bukan sampah plastik. Kemudian setelah kita pisahkan, kita kelompokkan mana yang plastik, mana yang bukan. Kemudian kita berikan kepada pemulung atau kita jual kepada pemulung atau kita berikan kepada petugas kebersihan ya, karena nantinya merekalah yang akan membawa sampah plastik tersebut ke pabrik-pabrik daur ulang ya. Jadi itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah itu untuk mengurangi ya, bukan untuk menghilangkan tapi hanya untuk mengurangi sampah plastik itu supaya tidak lebih banyak lagi sampah plastik. Maka yang pertama adalah dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastiknya, kemudian pemanfaatan kembali sampah plastik, dan yang ketiga adalah melakukan daur ulang. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Baiklah anak-anak, ini ada lambangnya ya, lambang dari reduce, reuse dan recycle ya. Recycle-nya ini. Jadi ini lambangnya ya. Jadi gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat, agar kelak anak cucu kita masih bisa menikmati bumi ini ya, dengan segala keindahannya ya, dan dengan segala kesuburannya. Terima kasih.